Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, teman-teman luar biasa. Saya ucapkan selamat datang di webinar Velas yang kedua dengan tajuk Fungsi Akselerasi dalam Kebutuhan Literasi. Untuk menghangatkan suasana malam kita hari ini, marilah sama-sama teman-teman untuk memantau siapa saja yang sudah hadir dan kota mana saja yang sudah hadir. Bisa ramaikan kolom komentar biar nanti saya bacakan sehingga dapat menghangatkan suasana kita. Dari Cianjur, selamat bergabung kakak dari Cianjur, kakak Agung Sugandi. Terima kasih Kak Agung. Selanjutnya juga ada dari Karawang, luar biasa. Selamat datang kakak Fikma. Malam hari ini semangat dan antusiasnya kami teman-teman semua, karena memang waktu sudah beranjak malam. Marilah sama-sama kita buka acara kita kali ini dengan seraya berdoa kepada Sang Ilahi agar acara ini dapat diberikan satu buah dampak manfaat yang luar biasa untuk kita dan juga untuk sekitar kita. Marilah sama-sama kita berdoa dipersilahkan. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya yang sama-sama kita tunggu webinar kita pada malam hari ini, kita akan memulai webinar dengan didahului oleh pemutaran film. Biasa videonya menambah kehangatan dan keakraban kita pada malam hari ini. Sebelumnya yang terhormat dan yang sama-sama kami hormati ada Ibu Nisa Rengganis SIPMA, dan yang sama-sama kami hormati juga ada dalam webinar kita kali ini Bang Yuda Adiaksa selaku pembina Akselerasi Indonesia Mas. Juga ada di sini Kak Zahra Safira selaku ketua tim produksi webinar Velas yang kedua. Selanjutnya juga yang sama-sama kami hormati ada moderator Kak Ana Balkis yang nantinya akan memoderasi webinar kita pada malam hari ini. Serta teman-teman yang berbahagia, dalam hal ini saya akan sedikit menjelaskan tentunya sebelum webinar kita mulai bahwa Velas ini merupakan salah satu program unggulan kami dari Yayasan Akselerasi Indonesia Mas. Di antaranya yaitu ada program Ekspedisi Akselerasi Indonesia Emas dan IE Scholarship, di mana kedua program itu bisa teman-teman pantau di media sosial kita di Akselerasi Indonesia Emas. Saya akan sedikit menyampaikan informasi terkait moderator yang nantinya akan memoderasi. Pada malam hari ini akan dimoderasi oleh beliau, mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin upacara dengan Inspektur Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau juga pernah memiliki kesempatan untuk menjadi tim debat Inggris di Universitas Terbuka, dan beliau juga saat ini masih menjadi Ketua Dewan Saka Dirgantara. Marilah kita mulai ini dan kita sambut kepada Kakak Ana Balkis, kepadanya dipersilahkan. Ya. Terima kasih Mas Rahmat Rizky yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat di tengah pandemi ini yang sudah mulai bangkit, banyak kegiatan-kegiatan positif yang mulai kita lakukan, termasuk kegiatan malam ini. Malam ini adalah Velas yang kedua, yang terhormat Kak Anissa sebagai narasumber saya yang akan berbagi banyak hal malam ini bicara perihal akselerasi. Hai Kak Anissa, yang bakal banyak banget berbagi malam ini. Lalu ada Kak Yuda Adiaksa, selamat malam Kak Yuda. Lalu ada Kak Zahra yang mengelola kegiatan malam ini juga, terima kasih semuanya. Serta teman-teman juga yang ada di Kak Anissa, malam ini kita punya peserta datang dari mana aja. Jadi lumayan heterogen, kita bisa on cam rame-rame malam ini bahas perihal akselerasi dan literasi. Teman-teman sekalian, malam ini kita bakal bahas tentang akselerasi dan literasi. Nah, mungkin saat ini, remaja saat ini atau mungkin masyarakat awam masih tajam bicara perihal literasi itu muluk-muluk hanya tentang baca. Nah, sebelum kita masuk ke Kak Anissa, izinkan saya Kak Anissa memperkenalkan narasumber kita malam ini. Kak Anissa Rengganis SIPMA adalah staf sus DPR RI yang mempunyai banyak pengalaman. Ada beberapa pengalaman yang saya akan sebutkan, yaitu adalah Young Leader Summit and Global Peace Festival Indonesia 2012,
dan berkesempatan juga di Climb Reality Leader di Brazil, lalu adalah salah satu analisis RED Plus di Indonesia dan Brazil dalam perspektif human security. Apa nih Kak, RED Plus itu adalah reducing emission from deforestation and forest degradation. Sekalian, selamat datang saya ucapkan sekali lagi. Kita akan berbicara 30 menit ke depan dengan Kak Nisa Renggani secara interaktif. Seperti itu. Kak Nisa, saya persilakan menyampaikan perspektif Kak Anissa tentang tema webinar kali ini, fungsi akselerasi dalam kebutuhan literasi. Mungkin bisa kita mulai dengan bahas apa sih menurut Kak Anissa, akselerasi itu seperti apa dan literasi itu seperti apa. Terima kasih. Silakan Kak Anissa. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di forum akselerasi. Terima kasih atas undangannya. Nanti mungkin 30 menit saya ngomong pemaparan itu terlalu ngos-ngosan ya, terlalu panjang. Jadi nanti kita dibagi ya lebih banyak nanti interaktif aja. Saya senang sekali teman-teman masih terus produktif dan juga kreatif dalam membuat forum-forum di tengah pandemi hari ini ya. Dan forum yang teman-teman selenggarakan malam ini juga ini adalah dalam salah satu bentuk akselerasi dalam literasi. Jadi nanti saya akan tayangkan beberapa slide, tapi saya ingin perkenalkan dulu kenapa sih tema ini menjadi penting untuk dibahas di forumnya teman-teman ya, karena kita tahu dunia pendidikan hari ini sudah mencapai kalau di bahasa bahasa SDGs-nya itu menuju 4.0 gitu. Bagaimana kemudian pendidikan itu menjadi salah satu kunci dalam pembangunan sustainable development goals atau kita kenal dengan SDGs ya. Bagaimana misalnya pendidikan itu menjadi goal yang nomor 4, artinya menjadi tujuan capaian dalam perkembangan negara yang harus memenuhi standar SDGs. Nah, artinya literasi di sini menjadi salah satu poin dalam pendidikan itu sendiri. Jadi tentu saja tidak bisa kita tutup mata ya. Terlebih literasi hari ini sudah semakin berkembang. Nanti saya akan banyak bicara mengenai literasi digital. Bagaimana dunia hari ini kemudian tidak bisa menolak cyber, tidak bisa menolak semua yang serba digital, dan persoalannya adalah seberapa cepat kita beradaptasi dan juga seberapa kreatif kita untuk melakukan inovasi-inovasi dalam dunia literasi digital. Nah, saya punya sedikit esai sebenarnya. Saya mengutip Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom. Jadi memaknai kata freedom atau kemerdekaan atau kebebasan di sini sebenarnya adalah peningkatan akses terhadap pengembangan diri, termasuk akses dalam dunia pendidikan, akses atas pendidikan. Ya, jadi sekali lagi kalau tadi Mbak Ana ya, Mbak Moderator, Mbak Ana tanya mengenai literasi itu apa? Literasi itu adalah bagian penting dari rohnya pendidikan ya. Karena kita tahu bagaimana masyarakat yang literer itu masyarakat yang punya budaya membaca, menulis, kemudian menyimak peristiwa. Jadi kita secara sejarah gitu perkembangannya kita mengenal adanya literasi dalam bentuk lisan yang kemudian berganti menjadi literasi dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan itu kita tahu ya, kita kenal dengan banyak teman-teman yang kemudian menuliskan karyanya itu dalam bentuk buku cetak gitu. Nah, hari ini makin gila lagi gitu, bahkan menulis status di Instagram atau di platform media sosial itu menjadi bagian dari kegiatan literer yang dilakukan oleh teman-teman milenial, bahkan Gen Z ya, kalau kita menyebut Gen Z hari ini, itu bisa dibilang istilah yang populer itu adalah aku online maka aku ada misalnya. Jadi terus kemudian bagaimana status atau banyak cerita-cerita yang bisa dilihat yang kemudian bisa berkembang menjadi
status berantai ya, yang mulanya cuma sekedar curcol, kemudian itu bisa dikembangkan menjadi sebuah karya yang lebih menarik misalnya. Dan kita tahu kemarin sempat banyak juga yang membukukan tweet-tweetnya dia gitu. Jadi ada istilah fiksi mini juga hari ini, ada istilah karya-karya dalam bentuk digital. Nah, tadi saya balik lagi ke Amartya Sen. Jadi kalau bicara literasi tentu saja itu adalah bagian inti dari pendidikan, dan kita tahu pendidikan adalah kunci untuk mencapai target dari SDGs. Jadi pendidikan bukan hanya untuk mencapai taraf hidup bahagia, tapi juga menjadi dasar berperan dalam ruang yang lebih efektif untuk membangun bagaimana pengembangan ruang ekonomi dan politik. Jadi jangan harap ya mahasiswa misalnya, atau saya sebut generasi muda di sini, akan melek politik ketika mereka alergi dengan pendidikan politik misalnya itu. Nah, kita tahu Indonesia itu memiliki komitmen yang kuat dalam mencapai SDGs, terutama di sektor pendidikan ya. Bagaimana misalnya kita tahu dari kewajiban belajar 9 tahun, kemudian ada alokasi anggaran 20% APBN untuk pendidikan, itu adalah salah satu ikhtiar ya, salah satu upaya untuk serius dalam membuat komitmen pencapaian SDGs. Nah, kalau saya bicara, saya sebagai tenaga ahli di DPR RI, sebenarnya di parlemen juga sudah membuat regulasi-regulasi yang cukup efektif dalam membuat pendidikan itu menjadi lebih cepat ya. Tadi kalau bicara akselerasi gitu, akselerasi itu adalah proses percepatan, proses peningkatan, pertumbuhan, pengembangan gitu. Jadi bagaimana sebenarnya DPR juga sudah melakukan rekomendasi dalam di Undang-Undang Pendidikan